Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G0024-030 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kedua praktikum anatomi pada blok 1.2. Laporan 2. Seseorang merasa lemas pada tangannya, tepatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio anterbrachi dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio anterbrachium beserta kinesiologinya. Selanjutnya, dikarenakan pertanyaan A dan B saling berhubungan, saya akan menjelaskannya secara bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan membahas pada regio anterbrachium bagian ventral. Nah, di sini kita bisa menemukan beberapa muskulus di lamina superficialis. Pertama, ada muskulus pronator teres. Yang kedua, ada muskulus flexor carpi radialis. Lalu ada muskulus flexor carpi ulnaris. Lalu ada muskulus palmaris longus. Dan ada muskulus flexor digitorum superficialis. Nah, di sini pada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, dan musculus flexor carpi ulnaris semuanya berada di origo epicondylus medialis os humerus. Nah, mereka ini diinervasi oleh nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris. Nah, musculus flexor carpi ulnaris ini diinervasinya oleh nervus ulnaris. Lalu pada bagian lamina profunda terdapat beberapa muskulus, yaitu yang pertama ada musculus flexor digitorum profundus, lalu ada musculus pronator quadratus, lalu ada musculus flexor pollicis longus. Nah, pada musculus flexor digitorum profundus, dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Sedangkan pada musculus pronator quadratus dan musculus flexor pollicis longus, dia diinervasinya oleh nervus interoseus anterior. Selanjutnya adalah pada regio anterbrachium bagian dorsal. Nah, di sini juga ditemui beberapa muskulus, yaitu yang pertama pada lamina superficialisnya ada musculus brachioradialis, lalu ada musculus extensor carpi radialis brevis, lalu ada musculus extensor carpi ulnaris, lalu ada musculus extensor digitorum, lalu ada musculus extensor digiti minimi, dan ada musculus anconeus. Nah, mereka itu semua berada di origo epicondylus lateralis humeri dan semuanya diinervasi oleh nervus radialis. Selanjutnya pada lamina profunda ada musculus supinator, lalu ada musculus abductor pollicis longus, ada musculus extensor pollicis longus, ada musculus extensor indicis, lalu ada musculus extensor pollicis brevis. Nah, mereka semua ini diinervasi oleh nervus radialis. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai regio manus. Nah, regio manus ini ada dua bagian, itu ada tenar dan juga hipotenar. Ini adalah musculi tenaris yang membentuk peninggian eminentia tenaris. Nah, di sini terdapat banyak muskulus pada bagian tenar. Yang pertama adalah M adductor pollicis brevis, lalu ada M opponens pollicis, lalu ada M flexor pollicis brevis, lalu ada M adductor pollicis. Nah, musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis, semuanya diinervasi oleh ramus recurrens dan juga nervus medianus. Sedangkan musculus adductor pollicis dia diinervasi oleh ramus profundus dan juga nervus ulnaris. Selanjutnya adalah musculi hipotenaris yang membentuk peninggian eminentia hipotenaris. Ini terdapat muskulus-muskulus yang ada pada bagian hipotenar. Pertama, ada musculus palmaris brevis yang di sini. Lalu terdapat musculus abductor digiti minimi, lalu ada musculus flexor digiti minimi, lalu ada musculus opponens digiti minimi. Nah, musculus palmaris brevis dia diinervasi oleh ramus superficialis dan nervus ulnaris. Sedangkan musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, dan musculus opponens digiti minimi diinervasi oleh ramus profundus dan nervus ulnaris. Pada muskuli intermedi manus terdapat beberapa muskuli. Yang pertama ada muskuli lumbricales. Nah, dia ada muskuli lumbricales 1 sampai 2, lalu ada muskuli lumbricales 3 sampai 4. Ada muskuli interosei palmares 1 sampai 3. Lalu ada muskuli interosei dorsal
ada 1 sampai 4. Nah, muskuli lumbricalis 1 sampai 2 diinervasi oleh nervus medianus, sedangkan muskuli lumbricalis 3 sampai 4 diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu, muskuli interosei palmares 1 sampai 3 diinervasi oleh nervus ulnaris, dan muskuli interosei dorsales diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, selanjutnya adalah kinesiologi dari otot-otot pada anterobrachium. Yang pertama adalah musculus pronator quadratus dan musculus pronator teres. Nah, kedua musculus ini bekerja saat pronasi. Lalu, kalau musculus supinator, dia pada saat supinasi. Lalu, musculus flexor calvi ulnaris menginduksi abduksi ulnar, dan musculus flexor carpi radialis yang menyokong abduksi radial. Lalu pada musculus flexor pollicis longus dan musculus flexor digitorum profundus memfleksikan pergelangan tangan. Sedangkan musculus flexor digitorum superficialis dia yang memfleksikan intervalang proksimal. Mungkin itu saja penjelasan laporan kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.